memungkinkan terjadi transfer energi dan transfer materi. Ya. Nah, di dalam perumusannya kita mendapatkan fungsi partisi besar Z. Ya. Nah, bedanya dengan fungsi partisi itu adalah suku NS, jumlah partikel dengan keadaan S. Ya. Tuh. Nah, sekarang kita definisikan. Misalkan kita buat ini, ya, ln Z. Ini ln sigma RS, ya, beta R alfa NS, itu, ya. Nah, jadi itu maka variasi Degi, ya, itu sama dengan, ya, kalau di dalam rumusan matematisnya maka ini adalah Dq do alfa d alfa, ya. Tuh. Dq do beta d beta, ya. Do sebentar, ya, karena ini ada indeksnya, ya. Doki do R DER, ya. Tuh. Nah, dari rumusan terdahulu tentang ini, ya, tuh, ini tidak lain adalah N rata-rata, ya. Ini dari rumusan kita terdahulu. Sedangkan ini adalah E rata-rata, ya. Tuh. Dan nah, ini bentar, ya. Sigma R, ya. Sigma R. Bentar. BR itu ya, sebentar. Oh, ya. Itu adalah beta, ya, min beta, ini min dw, jadi itu plus, ya. Ingat, ini er, lihat bentuknya, ya. Tuh. Nah, ini, ya, ini tidak lain adalah min, ya, min n alfa, ya, min n alfa, tuh, plus alfa dn min e beta, ya, plus beta de, ya, ini beta dw. Tuh. Nah, ini min, ini min, ya, kita pindah sini sehingga ini d kurung i, ya, plus n alfa plus e beta, begitu.
itu ya. Ini sama dengan beta ya. Tuh. Kemudian ini DE plus DW ya plus alfa beta DN ya. Tuh. Jadi seperti itu ya. Nah, maka kemudian didefinisikan ya. Didefinisikan ini sebagai minus mu ya. Minus mu. Sehingga ini jadi beta ya. DE plus DW min mu DN ya. Gitu. Jadi itu dan ya ini beta. Ini beta sekarang sebentar ya. Ini perubahan energi dalam. Ini usaha ya. Ini usaha. Kemudian ini faktor baru perubahan jumlah partikel ya. Nah, ini tidak lain adalah perubahan kalor. Hukum pertama ya termodinamika. Kalau ya ini tanpa perubahan ya. Ini kita baru mendefinisikan kuantitas mu potensial kimia, nanti kita jelaskan arti khususnya ya. Nah, dengan demikian ya. Jadi ini adalah diki ya. Jadi dengan demikian ini Q N beta itu adalah beta diki ya, beta diki. Dan itu kita tahu beta itu adalah seper KT ya, seper KT. Tuh. Seper KT ya. Tuh. Dan deki T itu adalah nih entropi ya. Jadi ini kuantitas kita sekarang ya. Jadi dengan demikian ya I ya. Bentar. Ya, jadi ini kuantitas kita itu S entropi ya, I per T itu entropi ya. Jadi sebentar, mana ini TS mu N. Oh ya, ya. Jadi ini ya, ini berarti I ya N alpha E beta itu sama dengan S K, itu kan ya. Tuh. Nah, kita tahu ini definisinya tadi adalah min alfa per beta. Alfa per beta itu min mu beta, itu kan
ya, min mu beta. Nah, dengan demikian Q itu sama dengan S per K plus N, ya, mu beta min E beta, ya. Tuh. Dan ini sama dengan S T, ya, K T tuh, plus N mu E, ya. Jadi ini Q-nya. Tuh. Untuk Q tadi adalah logaritma dari nih, ya, fungsi partisi besar, ya, dihubungkan dengan entropi, jumlah rata-rata partikel dan energi dalam sistem, ya, energi dalam sistem, ya. Nah, sekarang apa arti tesis dari potensial kimia, ya? Tuh. Potensial kimia. Nah, jadi gini, arti tesisnya kita punya bejana, ya. Tuh. Jadi misalkan ini kosong, ya, kosong, tidak ada, jadi vakum murni, tidak ada partikel satupun. Nah, kemudian kita datang, ya, dari tempat jauh, begitu, membawa partikel ini, ya. Kita bawa jalan-jalan sini, masuk sini, ya. Nah, itu kita nggak merasakan apa-apa, ya, tidak ada yang mengganggu kita, gitu. Masuk satu, sini, ya. Nah, tapi setelah itu kemudian kita bawa satu lagi, ya, sini, bawa ke sini. Nah, ini sudah mulai merasakan suatu, ya, ada efeknya ternyata. Nah, begitu. Nah, ya, nah, seperti itu. Jadi efek ini kita rasakan. Entah apakah ketika kita masukkan ini kita terpaksa harus mendorong-dorong supaya sampai di sini, atau sebaliknya menahan, ya, karena kalau nggak ditahan itu akan langsung aja ketahan di sini, ya. Tapi singkat cerita, berbeda dari yang pertama ketika kita membawa satu partikel ini, dan di sini tidak ada satupun partikel, jadi tidak ada yang mengganggu. Tapi begitu ada satu, ternyata ini ada yang mengganggu, kan? Ya. Nah, sekarang kita anggap, kita nggak tahu, ya, yang jelas ini sudah penuh, begitu. Sudah ada N, bilangan Avogadro. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Nah, ketika memasukkan, ternyata seperti halnya ketika masukkan partikel kedua tadi, di sini ada sesuatu yang kita rasakan. Kita agak mendorong-dorong, gitu, ya, karena kalau enggak ini akan balik. Atau sebaliknya kita nahan-nahan, sebab kalau enggak ini lepas aja masuk ke situ. Nah, efek itu berapa besar, ya, pengaruh atau efek yang kita rasakan ketika kita memasukkan partikel di dalam bejana itu atau mengeluarkannya, ya. Nah, efek itulah, ya. Karena kemudian kita bicara kuantitas, ya, kuatnya kita menahan atau kuatnya kita mendorong. Nah,
kekuatan mendorong atau menahan itulah yang kita kenal sebagai potensial kimia dari sistem gas di sini, ya. Tuh. Jadi efeknya itu yang kita rasakan. Nah, kita nyatakan kuantitas itu sebagai potensial kimia, ya, potensial kimia, gitu. Nah, jadi itu arti fisisnya. Pengaruh, ya, banyak dan sedikitnya partikel di dalam bejana terhadap ikhtiar kita, usaha kita memasukkan, ya, partikel baru atau mengeluarkan. Tuh. Jadi pengaruhnya itu, ya. Nah, faktornya itu disebut sebagai potensial kimia, ya. Jadi seperti itu. Nah, itu bagi sistem yang berinteraksi secara lebih terbuka dengan reservoir dibanding sistem yang sebelumnya, yang dindingnya itu hanya memungkinkan terjadi transfer energi saja tanpa transfer partikel penyusun, ya. Nah, itulah 3 ensemble kita, ya. Yang pertama mikrokanonik, yang dinding sistemnya itu adalah dinding adiabatik, yang tidak memungkinkan terjadi transfer apapun, ya. Apapun di sini adalah kalor dan partikel penyusun, ya. Nah, di ujung ekstrim itu adalah ensemble kanonik besar yang memungkinkan transfer baik energi maupun partikel penyusun, ya. Tuh. Nah, di tengah antara keduanya itu ada ensemble kanonik yang hanya memungkinkan terjadinya transfer energi tanpa transfer materi, ya. Nah, itulah sistem termostatistik kita, ya. Tuh. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya. Ya. Mau mastiin lagi sih, Pak. Jadi artifisis dari potensial kimia itu pengaruh dari usaha kita untuk mengeluarkan atau memasukkan partikel ke dalam bejana. Pengaruh dari sistem terhadap usaha kita memasukkan atau mengeluarkan. Pengaruh dari sistem. Ya, ini kan sistemnya, gitu kan? Ya, misalkan kita mau ngambil ini isinya nih, ya, itu. Nah, ternyata nggak mudah, tuh. Ya. Tapi ini kan benda mati, ya. Mungkin kalian agak susah nih membayangkan. Coba kalian bayangkan ini sekumpulan tawon, ya. Gitu loh, ya. Paling mudah itu membayangkan. Ini sekumpulan tawon, lalu kita mau ngambil nih, ya, anaknya tawon satu di situ, gitu. Nah, apa yang terjadi, gitu kan? Dan bandingkan dengan kalau misalkan ini tawonnya cuma 2, ya, tawonnya 2 gitu, atau 3, 3, lalu kita mau ambil 1, gitu kan? Ya. Nah, kebetulan yang 2 ini, ya, katakanlah sedang asik, kita mungkin nggak terlalu pengaruh, gitu ya. Ambil 1, gitu. Tuh. Jadi kalau sedikit efeknya lebih kecil, ya, yang kita rasakan. Kemungkinan disengat itu lebih kecil. Tapi kalau misalkan banyak, kita baru buka ini, tempatnya aja udah nih diserbu, gitu. Nah, itu contoh ilustrasi yang paling mudah, ya, lebih mudah, ya. Kalau partikel-partikelnya itu
kita ganti dengan tawon misalkan, ya. Kenapa? Karena efeknya langsung terasa kan, bentuk gitu kan, sengat, ya. Tuh. Tapi kalau partikel-partikel itu, kan di sini ada gaya, ya. Pada prinsipnya kan di situ ada gaya. Tuh. Sekecil apapun itu, di situ ada interaksi, ada gaya, ya. Nah, makanya tadi bisa mendorong, bisa menarik, gitu ya. Tuh. Nah, besar kecilnya itu yang kita rumuskan dengan potensial kimia. Ayo ini, ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau dilihat dari rumus potensialnya tuh lebih cenderung ke mengeluarkan ya, Pak ya? Apa gimana? Saya dilihat itu jika N-nya semakin Mengeluarkan banyak. maksudnya gimana? Jika N-nya dari rumusnya, jika N-nya semakin banyak, potensialnya semakin besar. Berarti lebih cenderung ke potensial mengeluarkan atau bagaimana? Oh, enggak. Kan efeknya kan di mu-nya itu kan, ya. Di mu-nya itu, gitu. Bahwa nanti kuantitasnya itu kaitannya dengan jumlah partikel, ya. Gitu ya. Tapi kan kuantitas yang kita rumuskan di mu-nya ini, gitu loh. Iya Pak. Ya, Baik, di terima mu-nya kasih. itu. Jadi sebagai konstanta, ya, di mu-nya itu. Tadi mu-nya perbandingan antara alfa sama beta ya? Ya, kita definisikan tadi alfa per beta, ya. Alfa per beta. Beta kan kita tahu, beta itu kan apa? Beta itu per KT ya. Iya Pak. Jadi berbanding terbalik dengan KT mu itu berarti kan? Iya Pak. Ya. Jadi berdimensi energi. Nah, ya, berdimensi energi ya. Potensial kimia itu ya. Iya, berdimensi energi ya. Betul. Ini kan berdimensi energi nih, ini energi. Kan bilangan. Iya Pak. Jadi ini berdimensi energi gitu ya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Itu potensial kimia, ya. Mungkin pertanyaannya adalah kenapa kok disebut potensial kimia ya? Kenapa kok kimia? Nah, itu mungkin itu yang menarik. Jadi coba kalian baca-baca. Saya belum sempat baca-baca itu kenapa kok disebut potensial kimia ya. Kenapa kok nggak potensial fisika? Itu maksudnya. Ya. Karena pilihan istilah itu kan sebenarnya tentu ada alasannya, ada pertimbangannya. Nah, itu yang saya belum temu alasan itunya. Nah, baik, selanjutnya ya kita bahas fisika statistik yang lebih awal. Ya. Sebelum yang ini seharusnya ya, fisika statistik yang lebih awal yaitu fisika statistik klasik ya. Tuh. Klasik. Jadi belum ada bau-bau kuantum. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi ini sistem. Ya. Nah, sistem di partikel ya. Tuh. Bertemperatur T. Ya. Tuh. Nah, energinya ini ya, energi sistemnya itu
pertama tentu adalah energi kinetik, ya. Energi kinetik PI kuadrat per 2M. Partikelnya dibuat sama aja ya, sama. I. Ini 3 dimensi. 1 sampai N. Ya. Plus U. Ya. R1, R2, sampai Rn. Energi potensial. Gitu. Ya, gambaran secara klasik. Sebelum sekarang kalian lupakan dulu kuantum. Nah, energinya kan begitu kan. Ada energi kinetik dan energi potensial. Ya. Tuh. Ada energi kinetik dan energi potensial. Ya. Nah, itu energinya, ya. Tuh. I itu 1 ini sampai N partikel, ya. Tuh. Nah, fungsi partisinya ini kan eksponensial, ya, eksponensial, gitu ya, eksponensial, sebentar ya. Jadi eksponensial beta, ya, dijumlahkan kan. Nah, dijumlahkannya bagaimana kalau klasik? Karena jumlahkan kan terhadap semua ini kan, nilai energi kan, ya. Nah, energinya itu P, ini P. Ya, berarti P-nya ada berapa nih? Ini I 1 sampai N. Sementara P-nya itu P 3 dimensi, jadi Px, Py, Pz. Ada 3, berarti ada 3N. Ya. Nah, ini nilainya bervariasi P-nya. Ya. Ada negatif, ada positif. Jadi ini diintegralkan. Nah, integral begitu ya. Nah, begini kalau secara klasik itu. Ya. Tuh. Nah, integralnya apa? Integralnya adalah, ya, D P 1, ya. Jadi ingat, P itu I itu 1 sampai N. Tapi 1 itu ada P1X, P1Y, P1Z. P2-nya juga begitu. P2X, P2Y, P2Z. Jadi sekarang kalau diuraikan P1X itu P1, P1Y itu P2, P1Z itu P3, ya, kemudian P2X itu P4, maka ini ada D P2 sampai D P3N. Ya. Begitu. Jadi P-nya itu sekarang komponen. Ya. Nah, DR-nya juga sama. Ya. D Q, tuliskan Q pasangan, ya. D Q2, jadi X, DX1, DX2, D1, DZ1 atau D1Z, D1Y, D1Z, ya. Nah, ini juga sampai D3N. Ini adalah DX, DY, DZ, ya. Jadi ini ada 3N. Ya. P
P kali X itu kan momentum sudut. Ya, supaya ini bilangan biasa, katakanlah kita kalikan dengan H. P1, Q1. Lalu Q2, Q2. Q3 ini H, ya. Sehingga ini ada 3N. Supaya ini tidak berdimensi, ya. P1 itu dari ujung kiri min tak hingga sampai ujung kanan tak hingga. P2 juga begitu, dari ujung kiri sampai ujung kanan sampai 3N. Ini min tak hingga sampai plus tak hingga, ya. Nah, ini fungsi partisi klasik, ya. Fungsi partisi klasiknya itu seperti ini, ya. Nah, itu, ya. Jadi E-nya nih, ya. Betanya itu yang membuat E itu menjadi tak berdimensi, ya. Tak berdimensi, dan itu sama kan rumusan terdahulu itu adalah K per KT, sehingga ini tidak berdimensi, ya. Nah, itu fungsi partisi klasik, ya. Fungsi partisi klasik. Tuh. Ya. Nah, tuh. Nah, sekarang kita lihat, ya. Sekarang kita lihat. Misalkan partikelnya ini kita anggap, ya. Nah, perhatikan itu, yang penting itu anggapannya dan seberapa soheh anggapannya. Nah, itu, ya. Jadi misalkan partikelnya itu, ya, kita anggap ini jaraknya jauh antara satu dengan lain, ya. Tuh. Sehingga ya, karena jarak itu, ya, di jarak rata-ratanya itu cukup besar gitu, ya. Nah, maka U itu kita anggap lemah, ya, 0 gitu loh, ya. Tuh. Perhatikan itu asumsinya. Jadi artinya nanti hasilnya itu, ya, hanya relevan kalau diasumsikan bahwa interaksi antar partikel itu lemah, gitu, ya. Nah, itu. Nah, dalam kasus ini maka saya bisa dapatkan ini, ya, ini fungsi partisinya, ya, tuh, menjadi nih, ya, min tak hingga sampai tak hingga, min tak hingga sampai tak hingga. Ini ada berapa? Ada berapa itu? Ada 6N. Ya. Itu. Karena DP1 sampai DP3N, DQ1 sampai DQ3N. Nah, ini eksponensial beta. Ya. Tuh. Nah, ini sigma. Ya. Sigma I 1 sampai 3N. Ya. Tapi di sini P-nya vektor 2M. Ya. Gitu. Nah, per. Ya, ini
H pangkat 3N. Tuh. Nah, jadi begitu ya, plus punya 0 ya. Nah, ini karena sifatnya yang seperti itu ya, maka kita kumpulkan ini P1X ya, P1X kita tuliskan ini D P1 D I1 ya seper H ya, per H diminta hingga eksponensial ya beta P1 kuadrat per 2M. Nah, gitu ya. Oh. Tuh. Ya. Lalu tulis lagi di sini ya. Kali gitu per H. Ya. Per H min tak hingga ya. Sampai tak hingga min tak hingga sampai tak hingga D P1 D I1 ya. Oh, P1 Q1-nya nggak ada ternyata ya. Sebentar. Ya, oh, ini nggak usah coret ini. Kemudian B ya. P2. Oh, ini P2 ya. Kuadrat 2M. Ya. Itu. Nah, terus ya sampai ada ini ya sampai 3N ya sampai 3N. Tetapi ini hanya bisa kita keluarkan H. Jadi ini seper H pangkat 3N ya. Kemudian ini aja, maaf ya, saya balik lagi ke sini ternyata DP1 beta P1 kuadrat 2M ya. Kemudian ya kali min tak hingga sampai tak hingga DP2 ya. Ini beta P2 kuadrat 2M ya. Sampai ini 3N. Lalu ini integral. Ya, integral tuh sampai dq1 sampai dq3N ya. Tuh. Nih. Nah, dq1 ya. dq2 dq3 ya. Ini adalah dx, dy, dz partikel 1. Ya, karena ini integral tanpa variabel, jadi ini adalah V. Ya, V. Jadi Q1, Q2 nih. Sehingga ini nanti terurai ya, V. Terurai V dan itu ada N. Jadi V-nya pangkat N. Ya. Tuh. Karena dx, dy, dz ya. dx, dy, dz, dx1, dy1, dz1 itu kalau diintegralkan adalah dv1 ya. Kemudian dx2, dy2, dy3, dx2, dy2, dz3 itu adalah dv2 berarti v. Ya. Karena apa? V-nya harus sama karena ini V-nya harus sama ini, satu V saja. Jadi partikel itu dimanapun ya bergerak di V ini saja sehingga V-nya hasilnya sama sehingga V pangkat N ya. Jadi hasilnya adalah V pangkat N per H3 pangkat N. Ya. Nah, sekarang ini kan serupa ini. Ini DP1, ini DP2. Kan hanya ganti-ganti indeks saja kan. Nah, jadi ini hasilnya adalah min D P1 eksponensial BT B 2M ya. Ini ada 3N, jadi ini pangkat 3N nanti. Ya. Tuh. Ya.
Karena hanya mengganti indeks saja, 1 dengan 2, dengan 3, dengan 4, sampai 3N. Ya. Tuh. Nah, jadi ini. Ya. Nah, jadi sekarang kita hitung aja nih. Ya, hitung. Nah, kalian ada yang hafal hitungnya ini, ya enggak apa-apa kalau kalian pas hafal. Tapi kalaupun tidak, menghitungnya tuh begini. Ya. Tuh. Ini ya, tak hingga ya, P1 ini kita tuliskan sebagai X sekarang ya. Tuh. Eksponensial beta per 2M ini kita tuliskan sebagai alfa. Ya. Tuh. Ini X kuadrat ya. Gitu. Ya. Nah, ini adalah I. Ya. I. Maka jadi alfa ini sama dengan beta per 2M. Ya. Nah, maka I kuadrat itu adalah nih. Ya. Yang tidak hafal, gunakan ini aja. Nah, ini kita tuliskan dengan ganti X dengan Y. Ya. Tuh. Nah, ini kemudian disatukan. Ini jadi min tak hingga sampai tak hingga, min tak hingga sampai tak hingga. Ini dx, dy. Ya. Min alfa X kuadrat, Y kuadrat. Ya. Nah, ini kalau dalam sistem koordinat ini ya. Nah, ini adalah dx, ini dy. Elemen luas dA. Ya. Nah, ini adalah X kuadrat ya. Ini adalah R kuadrat. Nah, ini bisa diubah ke koordinat polar. Ya. Tuh. Dalam koordinat polar, elemen luasnya itu adalah ya dA itu sama dengan nih ya R d theta. Ini theta, d theta ya. Ini dr dengan dr. Itu ya. Jadi transformasi ke sini koordinat polar. Sehingga nah ini kan dari tak hingga dari min tak hingga sini ya kiri X ke kanan, Y-nya dari bawah ke atas berarti seluruh permukaan. Kalau seluruh permukaan ini elemen luasnya ya, R dr d theta. Kalau seluruh permukaan ya R-nya dari 0 sampai tak hingga kan. Karena tetanya berarti karena seluruhnya berarti dari 0 sampai 2pi putar penuh begitu ya. Ini adalah alfa X kuadrat itu sama dengan R kuadrat ya. Begitu. Nah, theta karena ini enggak ada variabel tetanya, kalau diintegralkan theta ini langsung theta batasnya 0 sampai 2pi ini jadi 2pi. Ya. R dr alfa R kuadrat 0 sampai 3 R dr itu sama dengan setengah dr kuadrat ya, setengah dr kuadrat. Tuh. Jadi ini setengah, ini berdua di pi. Jadi 0 sampai 3 ya E alfa Z dz gitu kan. Berarti min ya pi alfa Z tak hingga sampai 0. Ya. Jadi sama dengan alfa ya. Pi per alfa. Jadi I-nya itu sama dengan akar pi per alfa. Karena kita tahu alfa itu 2M per beta ya. Jadi I sama dengan 2M pi ya per beta.
Dan kita tahu beta itu adalah 1/kT, jadi 2 M Pi ya KT ya, gitu. Dengan demikian ya, fungsi partisi kita ini ya ini tuh ya, nah pangkat 3N, pangkat 3N, jadi ini per H 3N, jadi V ya pangkat N, nah, lalu ini 2M ya Pi KT ya, H kuadrat ya per 3N/2 ya, gitu. Nah, ini adalah fungsi partisi kita ya, fungsi partisi tuh ya. Nah, itu fungsi partisinya ya untuk gas klasik ya, gas klasik begitu. Jadi Z-nya ini ya, Z-nya ini. Atau kalau dalam bentuk beta tadi apa nih? Ini ya beta. Jadi sebentar, ini 3/2 ini. Tuh. Ya 2 MP, jadi atau gini. Z ya, V pangkat N ya, 2M Pi ya 3N/2, lalu beta ya, beta ini per ya, per ini akar, jadi beta min ya 3N/2 ya. Nah, maka energi rata-rata E ya itu adalah min logaritma Z kan dari rumusan kita dulu. Nah, kalau logaritma Z ini logaritma ya, turunkan terhadap beta, berarti cukup bagian beta aja nih. Jadi ini logaritma ini suatu konstanta gitu, min ya, jadi plus 3N/2 ya ln beta per beta. Nah, ini sama dengan 3N/2 beta ya. Jadi sama dengan 3/2 N beta, ini per beta ya, KT. Nah, jadi lagi-lagi kita peroleh ya energi untuk gas ideal klasik sekalipun, ternyata hasilnya adalah 3/2 NKT atau N kecil RT ya. Jadi rumusan empirik di dalam termodinamika lagi-lagi bisa kita reproduksi dengan pendekatan fisika statistik, baik pendekatan yang terdahulu yang mempertimbangkan energi diskrit, yaitu energi partikel di dalam kotak ya 3 dimensi, atau yang secara kuantum dengan energi diskrit itu, atau ini energinya kontinu ya. Dari mana kita tahu kontinu? Dari ini P ini nilainya ya. Tuh. Jadi diperoleh hasil yang persis sama ya. Jadi energinya sama dengan 3/2 NKT ya, itu energi partikel untuk gas ideal, gas yang diasumsikan interaksi antar mereka lemah karena jarak antar partikel itu dianggap besar, sehingga interaksinya lemah ya, energi potensialnya lemah, karena itu U bisa dianggap 0. Demikian. Ada pertanyaan?
Silakan. Ya, ada pertanyaan dulu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri sampai di sini dulu. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.